350.000 per tahun. Rata-rata biasa 200.000. Ya, dan ini dananya sudah ada dan membuka lapangan pekerjaan. Karena satu rumah subsidi itu yang kerja 5 orang. Ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajak pelaku usaha memanfaatkan kredit usaha rakyat program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait meyakini program kredit perumahan ataupun KUR perumahan mampu memberikan multiplier effect seperti mempercepat pembangunan atau penyediaan rumah serta dapat menyerap lapangan pekerjaan. Pemerintah berkomitmen menyalurkan plafon KUR perumahan sebesar minimal 5 miliar dan maksimal 20 miliar rupiah per pengusaha. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kontraktor, pengembang hingga pengusaha toko bangunan. Ada 350.000 per tahun, rata-rata biasa 200.000. Ya, dan ini dananya sudah ada dan membuka lapangan pekerjaan. Karena satu rumah subsidi itu yang kerja 5 orang. Ya, jadi kalau 5 kali 350.000 kurang lebih 1.650.000 pekerjaan. Kemudian belum lagi industrinya, toko itu ada lantai, ada pasir, ada besi, ya, kaca, belum lagi ibu-ibu yang jualan di warung. Nggak ada perumahan yang nggak ada yang orang jualan warung, pasti buru-burunya makan. Belum lagi ada supir keneknya yang bawa bangunan, belum toko bangunan. Jadi ekosistem ini sudah sangat luar biasa dan inilah Pak Prabowo sangat luar biasa pro rakyat. Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buhari menyambut baik langkah pemerintah yang mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk naik kelas dengan stimulus penyaluran kredit usaha rakyat sektor perumahan. Menurut Akbar, program ini memberi kesempatan bagi UMKM sektor home industry untuk memiliki tempat usaha sendiri. Akbar menilai dengan skema KUR perumahan yang dijalankan dengan profesional dapat memberikan dampak ganda baik dari sisi pengusaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat penerima manfaat lainnya. Sebelumnya Akbar mengungkapkan bahwa skema KUR yang selama ini pemerintah gulirkan ternyata belum mampu mengakomodasi kebutuhan para anggotanya. Alasan utamanya adalah karena plafon KUR konvensional hanya berkisar antara 100 juta hingga 500 juta rupiah yang jelas-jelas kurang memadai untuk skala usaha menengah. Ingin dalam program ini bisa membangun ekosistem perumahan yang secara komprehensif, bisa membantu teman-teman semua dalam hal ini bisa UMKM yang sifatnya home industry bisa melakukan usahanya, bisa memiliki tempat usaha sehingga bisa melakukan aktivitas usaha dengan kepemilikan rumah sendiri. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia yang akan mempererat kerjasama dengan negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS. Prabowo menegaskan mewakili lebih dari 40% produk domestik bruto global, BRICS memegang perekonomian terbesar dengan negara populasi terbesar serta pasar yang besar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia yang akan mempererat kerjasama dengan negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan BRICS Leader Virtual Meeting pada Senin malam. Di hadapan para pemimpin negara dan perwakilan tingkat tinggi anggota BRICS, Prabowo menegaskan Indonesia memandang BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan di tengah situasi geopolitik saat ini. Menurut Prabowo, kelompok negara BRICS yang mewakili lebih dari 55% populasi penduduk di dunia, serta mewakili lebih dari 40% produk domestik bruto global. BRICS memegang perekonomian terbesar dengan negara populasi terbesar serta pasar yang besar. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. Pertemuan BRICS Virtual Meeting dari sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi. Di antaranya Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden China Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi,
Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta putra mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Muhammad bin Zayed. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, CEO BPI Danantara Roshan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Seawall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Perusahaan besar asal China dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta menggarap proyek tersebut. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Roshan Roslani memastikan proyek pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa menarik perhatian sejumlah investor internasional. Saat ini perusahaan besar asal Cina dan Jepang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggarap mega proyek tersebut. Menurut Roshan, tindak lanjut atas minat investasi tersebut kini berada di tangan badan otorita yang mengelola proyek Giant Seawall. Ada 2 company besar yang tertarik dari China untuk partisipasi. Kebetulan saya ketemu langsung karena mereka juga sudah banyak membuat tanggul laut yang besar di China, maupun sudah diajak juga untuk melihat tanggul laut yang di Jepang yang dibikin oleh perusahaan di sana. Jadi habis itu saya sudah serahkan kepada badan otorita untuk menindaklanjuti. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembahasan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang direncanakan bentang di pesisir utara atau Pantura, Jawa kepada Presiden Cina Xi Jinping. Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Usai resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, para pelaku pasar kini menanti kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk mendorong perekonomian nasional, terutama kondisi pasar modal Indonesia di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu. Dalam program Market Buzz IDX Channel, CEO Sahamology M. Hamzah menyebut para pelaku pasar berharap kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mampu membuat market kembali bergairah. Menurut M. Hamzah, kebijakan yang pro terhadap keterbukaan dan transparansi diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap Menteri Keuangan yang baru. Kondisi-kondisi saat ini, apalagi belakangan banyak demo dan segala macam, menurut saya sih memang yang kita tunggu memang lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu, karena statement saja sih menurut saya bisa salah ya, apalagi dengan beberapa saya lihat statementnya cukup optimis ya, namun ya menurut saya sih ya kita lihat sejauh mana Menteri Keuangan yang terbaru bisa membuat market kembali bergairah lah menurut saya. Dengan trust market terhadap Bu Sri Mulyani ya, dan terlihat nampak juga kemarin asing juga exit cukup besar ya. Jadi menurut saya sih kita